Shalom, senang sekali sore hari ini kembali berjumpa dengan Anda semuanya di rumah Tuhan. Kesempatan sore hari ini saya berikan satu judul, saya berikan satu tema yang cukup provokatif, Jesus atau titik-titik. Ini yang Anda bisa isi sendiri, Yesus atau titik-titik. Dari mana saya pikirkan tema ini? Tema ini dilatar belakangi dari satu firman Tuhan di dalam Markus pasal 10. Nanti kita pelajari sama-sama. Tetapi saya ingin memulai dengan ini. Kita itu seringkali akrab dengan istilah nyaris. Katakan sama-sama nyaris. Nyaris apa saudara? Misalnya nyaris menang undian. Dalam sebuah acara, seringkali Anda mengikuti sebuah undian door prize misalnya, hadiah utamanya sebuah sepeda motor, atau yang Anda pernah ikut hadiah yang paling gede apa? Kompor, boleh, sepeda motor, mobil, hadiah utama intinya. Saudara-saudara, seringkali ketika MC membacakan undian itu, nomornya dibacakan urut dari depan, misalnya 3, 4, 5. Wah udah cocok semuanya. Tinggal satu angka di belakang ini. Angkamu 2 dan MC berkata 3. Waduh saudara, rasanya gelo banget. Tahu gitu enggak usah sama sekalian, betul enggak? Karena sama-sama tinggal gongnya loh saudara. Anda menang hadiah utama tapi gagal. Ini namanya nyaris. Nyaris menang, nyaris beruntung, nyaris sukses. Sebentar lagi dapat proyek, udah semuanya. Anda udah ketemu dengan orangnya, sudah ada pembicaraan, bahkan tinggal DP saja. Tiba-tiba ada sesuatu terjadi. Mereka berkata, maaf sekali, tidak jadi karena kondisinya seperti ini. Ini namanya nyaris. Saudara-saudara, kalau Anda tahu kata nyaris rasanya gimana? Nyesek, nyesel. Dalam Alkitab sebetulnya mungkin kita akan mendengar satu nama yang sampai hari ini tidak tahu siapa namanya. Salah seorang murid Yesus yang luar biasa. Nyaris. Kenapa saudara-saudara? Yang pertama, dia masih muda. Yang kedua, dia sangat produktif, prospektif. Dia kaya. Biasanya kalau muda, kaya, populer. Biasanya kalau muda, kaya, pinter, punya potensi. Ini nih, anak muda ini mestinya akan dikenal sebagai anak muda yang luar biasa. Tapi kata kuncinya tadi apa? Nyaris. Selangkah lagi, tapi akhirnya tidak terjadi sesuatu. Yuk kita pelajari sama-sama kenapa ini terjadi. Markus pasal yang ke-10, kita baca ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-27. Pada waktu itu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia. Orang ini tidak cuma sekedar jalan menjumpai Yesus, tapi dia punya passion yang besar, punya gairah yang kuat. Sebab orang ini berlari-lari untuk mendapatkan Yesus. Dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Anak muda ini, kalau saudara baca di dalam kitab Injil yang lain, umurnya itu sebetulnya dijelaskan, dia masih muda, dia anak muda.
Anak muda ini punya beberapa kelebihan menurut saya. Yang pertama, dia punya inisiatif untuk cari Yesus. Kalau Anda jumpai di dalam kisah Injil, maka seringkali Yesus yang menemukan mereka. Yesus yang menjumpai mereka. Yesus ketemu dengan Matius si pemungut cukai, kamu ikutlah aku. Dia ketemu dengan murid-murid yang lain, ketemu dengan Natanael, kamu ikutlah aku. Jadi Yesus yang mencari. Tapi kali ini anak muda punya inisiatif. Ini nilai plus karena dia mencari. Sementara yang lain pasif, anak muda ini aktif. Lalu kemudian dia punya semangat yang menggebu-gebu tentang perkara rohani. Buktinya di mana? Alkitab tadi menulis apa? Dia tidak cuma berjalan, tetapi dia berlari-lari. Artinya dia punya passion yang sangat besar untuk ketemu dengan Yesus. Kurang apa lagi? Yesus mencoba bertanya. Ketika anak muda ini tanya, guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Yesus berkata, tentu engkau mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan ini, hormati ayah ibumu dan seterusnya. Anak muda ini menjawab dengan sangat percaya diri. Guru, semuanya itu telah kuturuti. Guru, semuanya telah kulakukan. Bahkan sejak masa mudaku. Kira-kira sempurna enggak anak muda ini? Ayo, siapa yang lebih hebat dari anak muda ini? Masih muda, kaya, produktif, punya potensi, dan dia baik, tanda petik menurut saya. Nanti saya akan jelaskan. Kenapa? Ketika Yesus berkata, perintah Tuhan apa saja? Ini, dan ini. Anak muda tadi dengan percaya diri berkata, semuanya. Katakan semuanya. Semuanya itu berapa? Berarti apa? Iya semuanya. Tidak ada yang tidak, itu semuanya. Semuanya telah kuturuti. Tapi saudara, Anda tahu cerita ini akhirnya, anak muda ini akhirnya ikut Yesus gak? Tidak. Kenapa tidak? Saya ingin tuntun Anda pelan-pelan, ayat demi ayat supaya Anda bisa mendapat gambar utuhnya. Saya jelaskan masalah yang pertama. Anak muda ini berusaha mengikuti Yesus dengan sebuah mindset, apa yang bisa saya buat, apa yang saya harus lakukan. Ingat, selalu apa yang saya bisa, apa yang saya lakukan. Bahkan ketika dia bertanya kepada Yesus, dia berkata, apa yang harus kuperbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal. Jadi gambaran di dalam benak pikirannya, untuk memperoleh hidup yang kekal, kata kuncinya apa? Saya harus buat apa? Itu yang membuat dia gagal. Dia sebetulnya dari kata-kata ini saja menunjukkan kepada kita, dia ini sombong sebetulnya. Betul nggak? Dia menunjukkan bahwa saya sudah melakukan semuanya. Kenapa dia mesti tanya? Saya tadi merenungkan ayat ini. Kalau dia udah lakukan semuanya, sebetulnya dia bukan tanya, tapi mencari pembenaran supaya Yesus itu ngerti, yang ini beda loh dengan murid yang lain. Seolah-olah kan dia mau mengatakan seperti itu. Muridmu yang lain itu penuh dengan dosa, karena Simon Petrus ketika kali pertama berjumpa dengan Yesus, lihat mujizat, bagaimana Yesus melakukan mujizat, semalam-malaman Petrus tidak dapat ikan, langsung ketika Yesus berkata tebarkan jalamu, Petrus menangkap banyak tangkapan dan Petrus berkata apa? Guru, pergilah daripadaku sebab aku ini orang berdosa. Tapi anak muda ini beda loh saudara. Dia tanya, apa yang harus aku buat lagi supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Seolah-olah anak muda ini segera mendengar Yesus menjawab, kamu sudah lakukan apa? Kalau kamu sudah lakukan apa, engkau layak untuk memperoleh hidup yang kekal. Betapa sombongnya anak muda ini. Padahal perbuatan di mata Tuhan, kalau bicara soal keselamatan, sebagus-bagusnya manusia,
sesaleh-salehnya manusia. Alkitab katakan apa? Tidak lebih daripada kain kotor. Mencoba selamat dengan perbuatan itu bodoh, sia-sia. Tadi pagi saya sempat cerita saudara-saudara, pengalaman sederhana tetapi menurut saya cukup menarik sehingga saya selalu ingat. Kemarin siang saya, istri dan anak makan di sebuah rumah makan. Bayangkan saya makan di meja ini, lalu kemudian di meja di depan saya ini kumpulan arisan, bapak ibu, umurnya sudah pada tua saudara-saudara. Saya pertama merasa, waduh ini salah tempat ini. Tapi kadung bahasa Jermannya, sudah kadung siang, cari makan di sini tutup, cari makan di sini habis. Ya udahlah, mumpung ada kursi, saya duduk di situ, kami pesan makanan. Tapi menarik saudara, minimal saya dapat bahan khotbah dari peristiwa kemarin. Karena dalam obrolan itu ketawa keras, hai. Lalu kemudian ada seorang pria, dia berdiri saudara. Ini kan menarik perhatian saya. Dia berdiri dan dia berkata seperti ini. Dia tunjuk teman-temannya. Saya bahasakan bahasa Jawa ya, karena kemarin itu dia nggak pakai bahasa Inggris, tapi bahasa Jawa. Dia ngomong seperti ini, orang ngerti tau umurku? Umurku piro? Beten. Lalu kemudian dia berkata, umurku 60. Swidak. Ibu yang dari Jakarta 60 ya, bahasa Jawanya swidak ya. Saya campur-campur dikit ya supaya ibu paham ceritanya. Dia berkata, umurku ini loh 60. Jadi rupanya dia pengen membanggakan betapa awet nomnya dia. Tidak cuma dia sekedar umurku ini loh 60. Dia menunjukkan, dia keluarkan dompetnya. Ini loh kalau tidak percaya, lihat KTP-ku, ditunjukkan saudara ke teman-temannya. 60 loh. Bayanganmu kira-kira tampilannya dia ini umur berapa? Ya mungkin kalau dia berkata 60 awet nom, berarti kan penampilannya kisaran berapa? Ayo 40, yang 40 siapa? Pak Ferry, Pak Endar, bayangannya kan gitu loh. 40. Atau mungkin kalau umurnya 60, dia membanggakan umurku ini loh 60. Jadi kan mesti kalau dia menceritakan awet nomnya dia, paling enggak bayanganmu berapa? Ya 50 lah. Saya nyaris 50, jadi mungkin bayangannya ya kayak saya lah. Atau kayak Pak Jang Yen lah, 50, betul enggak? 50-an lebih, ya bayangannya kayak gitu. Gitu kan sih mbok pikir ke? Tapi tak cerita nih ya, ketika dia bilang, ini loh umurku 60, kalau enggak percaya lihat KTP-ku. Aku itu sebetulnya pengen ngakak dalam hati loh saudara. Wah, seandainya ini bakal jadi bahan khotbah itu mungkin tak capture, tak foto saudara. Nanti tak tampilkan. Saya deskripsikan kira-kira penampilannya seperti apa. Bapak-bapak kalau menurut tafsiran saya itu usianya 70-an tahun saudara. Jadi lebih tua dari seharusnya. Karena ketika dia menceritakan ketawa lebar maaf, giginya sudah ompong saudara. Lah mosok gini membanggakan, ini loh usiaku 60, nek enggak percaya lihat KTP-ku. Kok aneh ini Bapak, percaya dirinya luar biasa, sombongnya luar biasa, padahal jauh dari hal itu. Saya bayangkan anak muda ini ya mungkin seperti itu. Dia berpikir bahwa Yesus itu akan terpesona dengan dia berkata, mau katakan apa? Jangan membunuh, aku tidak lakukan. Jangan berzina, aku tidak lakukan. Hormati ayah ibumu, aku lakukan. Semuanya aku sudah lakukan. Tapi saya berkata kepada saudara, justru ketika orang ini fokus kepada apa yang harus ku perbuat, itulah titik kegagalan dia. Untuk memperoleh hidup yang kekal, bukan soal apa yang kita buat. Karena untuk memperoleh hidup kekal, itu soal iman dan percaya kepada Yesus. Bukan apa yang harus kita perbuat, tapi mengizinkan Tuhan bekerja apa dalam hidup kita. Bukan iman yang pasif, tetapi iman yang aktif, tapi inisiatifnya datang bukan dari kita, datang dari Tuhan. Anda bisa menangkap.
Dalam pekerjaan misalnya, belajar malam hari ini dengan rendah hati menyerah di tangan Tuhan. Mungkin Anda punya bisa ini, Anda punya bisa itu. Anda punya modal, Anda punya pengalaman, Anda punya koneksi. Tapi belajar, persis seperti firman Tuhan tadi pagi saudara-saudara. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kata miskin di hadapan Allah itu artinya orang yang merasa tak berdaya tanpa Tuhan. Dalam pekerjaan, belajar, nyerah. Nyerah bukan berarti kita tidak lakukan sesuatu. Tapi belajar mengizinkan Tuhan mau apa dan saya akan kerjakan seperti maunya Tuhan. Dalam pelayanan, kita semuanya, saya selalu melibatkan Anda. Dalam sebuah pergumulan, dalam sebuah pelayanan, saya selalu melibatkan Anda. Dan kita semuanya belajar sama-sama. Dalam sebuah pelayanan, belajar mengandalkan Tuhan lebih dari apapun. Bukan soal apa yang saya buat. Nanti ujungnya kita frustasi loh. Berapa banyak gereja, hamba Tuhan, pemimpin itu frustasi. Karena dia berusaha dengan cara apa ya, aku membesarkan gereja ini. Dengan cara apa aku bisa membuat jemaat tambah banyak, gereja penuh, keuangan lebih banyak lagi, bangun lebih besar lagi, menampung lebih banyak lagi, jemaat yang datang memenuhinya, keuangan lebih besar lagi, investasi lebih banyak lagi. Tapi ujung-ujungnya nanti kita bisa di titik frustasi. Saya mengajak Anda semuanya, bahkan soal pelayanan, belajar dengan rendah hati, mengizinkan kehendak Allah yang terjadi. Amin. Saya lebih percaya saudara-saudara, kehendak Tuhan buat gereja kita apa? Lakukan sesederhana itu. Jangan fokus dengan angka. Kalau kita fokus dengan angka, bakal frustasi kita. Mari kita belajar aja, lakukan apa yang Tuhan mau. Layani yang terbaik, udah bagian kita itu. Jangan memikirkan apa yang lebih tinggi dari yang patut kita pikirkan. Bukan saya mengajak Anda untuk menjadi jemaat yang pasif, menjadi gereja yang alon-alon, waton, kelakon. Udahlah begini-begini saja. Enggak, Tuhan maunya apa? Kalau Tuhan maunya bergerak, ayo kita bergerak. Kalau Tuhan maunya stay dulu, diem dulu. Persis seperti tiang awan dan tiang api. Kapan bangsa Israel berjalan dan bergerak, itu kodenya dari tiang awan dan tiang api. Kalau tiang awan berhenti, mereka berhenti. Tiang api berhenti, mereka berhenti. Pikirkan, kalau tiang awan berhenti, mereka bergerak. Apa yang terjadi? Tiang awan itu berfungsi tidak cuma sekedar Tuhan seolah mau berkata aku menyertai engkau. Tapi tiang awan itu sebenarnya sebagai peneduh bagi umat Israel ketika di padang gurun. Bayangkan kalau tiang awan itu berhenti, umat Israel berjalan. Apa yang terjadi? Mereka akan kepanasan. Betul enggak? Makanya Musa berkata kepada Tuhan, Tuhan janganlah kami berjalan kalau engkau tidak suruh kami berjalan. Maka yang pertama kita belajar dari kisah ini saudara-saudara. Belajar tidak fokus dengan apa yang mesti kita harus perbuat. Tapi belajar fokus Tuhan mau kita lakukan apa. Sumbernya bukan kita, tapi kita belajar mengizinkan kehendak Tuhan sajalah yang terjadi dalam hidup kita. Yang kedua, kenapa anak muda ini gagal? Menurut saya ayat 21 menjadi penyebab, menjadi jawabannya. Kita baca ya ayat 21. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Jadi Yesus memandang dan garis bawahi kata menaruh kasih. Berarti sebetulnya Yesus itu mengasihi anak muda ini. Yesus pengen anak muda ini ikut dia. Tapi dengan satu kondisi. Lah kondisinya apa? Coba kita pelajari. Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Katakan satu. Berarti saudara-saudara, kelebihannya banyak, kekurangannya sedikit. Sedikitnya berapa? Satu. Kira-kira kalau Anda ketemu dengan orang,
sabar, setia, menyenangkan. Ayo sebutkan yang baik-baik saudara. Bisa? Lalu kemudian Anda cari kekurangannya apa ya? Kekurangannya apa ya? Anda sangat sulit. Kalaupun Anda menemukan cuma satu. Bayangkan kalau saya minta sebutkan, deskripsikan nama ini. Wah, judes, galak, pelit, kan lebih gampang toh saudara. Kekurangan banyak itu gampang, betul enggak? Tapi ini kelebihannya banyak, kekurangannya berapa? Satu. Loh, kurang cuma satu loh. Kayaknya Tuhan Yesus itu kok kejem ya. Kurang satu aja dipersoalkan. Kok enggak fair ya? Padahal dibandingkan dengan Petrus, Yohanes, Yakobus, wah kalau ini gudangnya kekurangan saudara. Malah diterima. Yang ini kan nyaris murid yang sempurna. Tidak ada kekurangan, kurangnya cuma satu. Tapi ini loh, satu tapi mendasar. Satu tapi vital. Satu tapi bahaya. Kalau dibiarkan percuma. Dia mengikuti Yesus. Kurangnya apa? Yesus berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datang kemari dan ikutlah aku. Yesus berkata, kurangmu cuma satu kok. Jual semua hartamu, bagikan kepada orang miskin, kamu jumpai aku, kamu ikut aku. Sudah sah jadi murid Yesus. Tapi respon anak muda ini apa? Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa. Lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Dia ini orang kaya. Anak muda yang kaya. Tapi sayang, satu hal ini menjadi penentu. Saya ingin meluruskan pandangan supaya Anda tidak berpikir bahwa Yesus ini seolah-olah kok standarnya itu sulit digapai manusia. Udah sedemikian nyaris sempurna, masih ditambah satu lagi. Supaya Anda tidak salah mengerti seolah-olah Tuhan, ini bahasa Kenyanya, ngangel-ngangel. Tahu? Mempersulit. Mirip dengan Anda ujian SIM, betul kan? Hah? Ada yang lolos ujian SIM? Tolong katakan. Pak Gemu, yang touring tiap Sabtu, yang cornering bisa, gagal juga kok. Sehingga tercipta sebuah isu di masyarakat. Nah memang ini disetting supaya kita gagal kok. Gitu. Nah jangan Anda berpikir bahwa Tuhan seperti itu. Seolah-olah Tuhan tidak pengen ini anak muda ini ikut dia. Makanya dibuat supaya dia gagal. Makanya dibuat supaya ini loh satu lagi. Seolah-olah tidak mungkin bisa ikut Yesus. Saya jelaskan kepada saudara. Memang anak muda ini tampak sempurna, nyaris sempurna tepatnya. Karena di antara banyak hal, kekurangannya cuma satu. Di mata manusia, dia tampak benar, dia tampak luar biasa, dia tampak rohani. Tapi, garis bawahi, Tuhan menyingkapkan sebuah atau satu saja berhala besar di dalam hidupnya. Yesus tidak selalu berkata kepada orang kaya, pergi jualah harta milikmu, lalu kemudian engkau ikut aku. Yesus tidak selalu, betul gak? Murid Yesus itu banyak. Sakius memang membagikan uangnya, tapi itu inisiatif sendiri. Yesus tidak pernah berkata kepada Sakius, Sakius, kalau engkau sungguh bertobat, kalau engkau mau ikut aku, jualah semuanya, bagikan kepada orang miskin, lalu ikut aku. Yesus tidak bilang demikian. Itu inisiatif Sakius. Dia tidak pernah berkata kepada Matius, muridnya,
jual, ikut aku. Enggak pernah. Ada banyak wanita-wanita yang mendukung pelayanan Yesus. Dan Yesus tidak pernah berkata kepada mereka, jual semuanya, gunakan uang ini untuk pekerjaan Tuhan. Untuk bisa mensupport pelayananku. Tidak ada uang, Yesus pelayanan tetap jalan. Karena dia bisa bikin mujizat. Amin. Jadi perintah untuk menjual, itu sebetulnya bukan untuk keuntungan Yesus. Kenapa Yesus kasih perintah, jual harta milikmu, berikan kepada orang miskin. Karena Yesus ngerti, anak muda ini punya satu problem. Problemnya apa? Berhala dalam hidupnya. Berhalanya apa? Mamon. Yesus tidak pernah melarang kita jadi kaya. Tidak pernah. Keinginan Bapa Surgawi adalah anak-anaknya diberkati. Tidak pernah Bapamu ketika engkau melihat hari Minggu sore, kami tadi sempat ngobrol, kok bisa ya Pak, kalau Minggu sore kok biasanya hujan? Jangan berpikir itu disetting Tuhan. Ujian terhadap imanmu. Tuhan gak nyetting itu loh, betul gak? Saya aja ngomong, aku doakan kalian ya, kalian satu waktu diberkati dengan mobil. Katakan apa? Yuk yang belum punya mobil katakan. Saya aja punya kerinduan. Anda yang sudah bayar harga, tahu kalau sore kemungkinan besar hujan, tapi Anda tetap mau melayani di ibadah sore. Saya aja punya kerinduan tulus dari hati saya. Aku pengen banget usahamu diberkati, pekerjaanmu diberkati, engkau punya mobil. Apalagi Bapamu di surga. Bapamu di surga itu tidak punya maksud anak-anaknya mesti dimiskinkan. Enggak loh saudara. Kalau memang tidak ada berhala, mamon, cinta uang di dalam hatimu, di dalam hidupmu, Tuhan tidak pernah minta sesuatu yang bukan berhala. Dia hanya minta sesuatu yang jadi berhala dalam hidupmu. Apa yang jadi berhala di dalam hidupmu, itulah yang Tuhan minta daripadamu. Anda bisa menangkap sesuatu? Jangan berpikir bahwa Tuhan kita kejam. Jangan berpikir bahwa Tuhan itu kayak gak pernah ada puasnya menuntut dari hidupmu. Dikasih ini kurang, dikasih ini kurang, dikasih ini kurang. Selalu minta lebih. Tuhanmu gak seperti itu. Tuhanmu hanya minta sesuatu yang memang itu jadi berhala dalam hidupmu. Tuhan tidak pernah berkata kepada setiap hamba-hambanya, persembahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Enggak pernah loh. Betul enggak? Tokoh Alkitab Anda bisa sebut siapa saja namanya. Anda bisa sebut Daud, Anda bisa sebut Ayub, Anda bisa sebut siapa namanya. Anda bisa sebut Musa, Anda bisa sebut Yusuf. Tapi kenapa perintah Tuhan cuma kepada Abraham? Abraham, persembahkan anakmu yang tunggal ke tempat yang nanti kutunjukkan kepadamu. Kenapa Tuhan minta Abraham? Mestinya kan Abraham bisa berpikir, Tuhan, kenapa yang diminta bukan orang lain yang anaknya banyak? Kenapa yang diminta bukan Lot, keponakanku yang punya anak lebih daripada satu? Kenapa yang diminta justru anakku satu-satunya? Kenapa? Mungkin Abraham sudah menaruh pengharapannya kepada anaknya. Makanya itu yang Tuhan minta. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari di sini. Apa yang menjadi berhala dalam hidupmu? Hati-hati. Sebab Tuhan bisa minta itu. Ayo, yang jadi berhala apa? Gembala bisa jatuh dalam berhalanya apa? Pelayanan. Loh, pelayanan bisa jadi berhala enggak? Kapan sesuatu bisa jadi berhala? Simpelnya gini, sesuatu bisa jadi berhala kalau itu lebih penting daripada Tuhan. Banyak enggak pendeta menjadikan pelayanan lebih penting daripada Tuhan? Bisa. Kayaknya rohani, tapi sebetulnya dia tidak menyembah Tuhan. Dia tidak memuja Tuhan, tapi dia sedang memuja dan memberhalakan berhala yang namanya pelayanan.
Kalau pelayanan sudah jadi berhala, semuanya jadi korban. Betul? Ciri khas berhala itu selalu menuntut yang namanya korban. Tidak ada yang namanya penyembahan berhala gratis, nggak ada. Minimal wajib, betul nggak? Wajib, kembang, minimal. Berarti paling tidak ada korban ya. Nggak ada yang namanya gratisan penyembahan berhala, nggak ada. Maka saudara-saudara, pelayanan kalau sudah jadi berhala akan ada korban. Siapa korbannya? Kesehatan, betul nggak? Bisa nggak hamba Tuhan kurus kering karena mikirin pelayanan? Puji Tuhan, gembalamu ini bukan kurus kering ya. Bisa enggak karena pelayanan maka nanti keluarga hancur berantakan? Bisa enggak karena pelayanan karena ini ada yang dikorbankan? Persahabatan dikorbankan. Sekarang ini trennya saudara-saudara, di banyak gereja, saudara tahu bahwa gereja seolah menjadi sebuah persaingan. Dulunya bersahabat, bareng-bareng dari sekolah teologi yang sama, bareng-bareng bahkan di satu asrama yang sama. Tapi akhirnya sahabatan akhirnya jadi putus. Gara-gara apa? Pelayanan. Itu pelayanan kalau sudah jadi berhala. Pekerjaan bisa jadi berhala? Bisa enggak? Kalau apa? Kalau pekerjaanmu lebih penting daripada Tuhan. Saya tidak berkata bahwa kalau demikian hari Minggu tidak boleh kerja. Saya tidak berkata demikian. Poinnya bukan itu saudara-saudara. Kadangkala memang kalau itu bagian yang Tuhan berikan silahkan saudara. Tapi prioritas hidupmu ini loh. Di mana engkau menempatkan yang terutama itu menentukan jadi berhala atau enggak. Betul enggak? Ada orang berkata, ya Pak saya ke gereja ngerem dulu ya Pak. Kenapa ngerem? Ya karena Pak tahu kebutuhan banyak. Loh hubungannya apa saudara? Antara pekerjaan Tuhan, gereja, pelayanan dan ngerem karena situasinya seperti ini. Ya, saya ngerem dulu ya Pak, saya mau kerja lebih giat lagi, saya mau kerja lebih keras lagi supaya saya bisa survive. Dengar baik-baik, kalau motifmu engkau berusaha lebih keras supaya engkau bisa diberkati. Saya berkata keliru besar cara pandang dan mindsetmu. Kerja harus rajin ya. Tapi saya berkata, prioritaskan Tuhan lebih dari apapun. Amin. Percayalah, tidak pernah orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, itu dibiarkan Tuhan. Tuhan pasti menyertai dan ada kasih karunia perkenanan Tuhan yang dinyatakan. Yang terakhir saudara-saudara, yuk kita belajar satu poin lagi. Ayat 23 sampai dengan ayat 27. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang ya, bukan beruang. Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, jika demikian siapa yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Saya jelaskan, ketika Yesus berkata betapa sulitnya orang kaya masuk dalam kerajaan Allah, ini bukan menyudutkan buat kita orang-orang kaya. Sebab Alkitab itu banyak mencatat
Ada orang kaya di sana. Abraham itu kaya, saudara-saudara. Yusuf itu kaya, dia raja di Mesir. Salomo dia sangat kaya. Kalau kembali di zaman perjanjian baru, ada banyak orang kaya yang dicatat di sana. Salah satunya adalah perempuan-perempuan yang melayani Yesus dengan keuangannya. Lydia penjual kain ungu. Artinya apa? Ini orang kaya, banyak orang kaya di sana. Lalu apa maksud Yesus? Orang kaya susah masuk kerajaan surga. Intinya jelas, kalau orang kaya itu terikat dengan uangnya, maka dia susah masuk kerajaan Allah. Karena Yesus berkata, kamu tidak bisa mengabdi kepada Tuhan dan kepada Mamon. Uang itu menjadi pesaing utama Tuhan di dalam hidupmu. Bagaimana mengukurnya? Sederhana. Kalau uangmu berkurang, uangmu habis, kira-kira kehilangan hidupmu itu seolah-olah engkau kehilangan Tuhan enggak? Kalau engkau tidak lagi bergairah, bahkan engkau menjadi kecewa dengan Tuhan kalau engkau tidak diberkati oleh Tuhan, pekerjaanmu tidak diberkati oleh Tuhan, engkau marah kepada Tuhan, clear. Ini orang sebetulnya sudah menjadikan Mamon sebagai berhala dalam hidupnya. Ketika ada peristiwa engkau kehilangan uang, kalau nyesel manusiawi, mana ada orang happy, hahaha, kehilangan uang. Gak ada, saudara-saudara, wajar. Tapi kalau engkau selalu teringat, kalau engkau selalu hidupnya terus kok hilang ya, kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera, uang sudah menjadi berhala dalam hidupmu. Ada mengerti poinnya? Jadi bukan berarti orang kaya susah masuk kerajaan Allah, berarti orang miskin gampang. Orang kaya masuk kerajaan Allah itu sesusah unta masuk lubang jarum. Wah, susah sekali. Ini bukan unta yang gede, lubang jarum yang kecil. Bukan, saudara-saudara. Ini penjelasannya adalah budaya di Israel. Itu jadi pintu itu kan ada pintu besar, kemudian ada pintu kecilnya. Itu mirip kalau di rumah saya, pagarnya besar, lalu kemudian ada pagar kecilnya, pintu kecilnya. Nah ini bayangannya unta bisa masuk ke lubang kecil ini loh. Bayangannya seperti itu. Nah saudara-saudara, bukan berarti orang kaya susah masuk surga, orang miskin jalan tol masuk surga. Izinkan saya berkata, orang miskin banyak juga yang kesulitan masuk surga. Loh kok bisa Pak? Kalau orang miskin itu juga berhalanya uang. Loh kok bisa Pak? Orang miskin mana ada? Berhala uang itu hanya orang kaya, orang miskin gak ada yang namanya cinta uang. Betul? Betul gak? Hah? Yang pelit itu orang kaya Pak. Mana ada orang miskin pelit? Pelit itu cuma orang kaya atau orang miskin bisa? Hah? Sebetulnya mana sih yang lebih pelit, orang kaya atau orang miskin? Tidak usah lihat kanan kirinya saudara-saudara ya. Ini kaya atau miskin gitu ya. Urusan pelit itu bukan soal kaya, bukan soal miskin. Betul gak? Orang miskin pelit, ya wajar dong Pak. Enggak punya uang, uangnya sedikit, uangnya kecil. Yesus itu selalu mengukur bukan apa yang tidak Anda punya, tapi apa yang ada padamu. Betul gak? Janda miskin ini, miskin, jelas miskin. Uangnya cuma 2 peser, yaitu 1 duit. Itu artinya pecahan terkecil, dia cuma punya 2 keping. Kalau di zaman sekarang pecahan paling kecil berapa? 500, berarti dia cuma punya 1000 perak. Dan itu seluruh nafkahnya. Tapi dia pelit? Enggak. Jemaat Makedonia, Alkitab tulis, miskin tetapi dia punya hati yang kaya, murah hati, memberkati pekerjaan Tuhan di Yerusalem. Sedangkan jemaat Korintus ini kaya-kaya, kota yang sangat strategis, jadi lalu lintas perdagangan. Tapi sampai Paulus mencontohkan, jemaat Korintus belajar dari jemaat Makedonia. Mereka miskin, mereka juga kurang. Tapi mereka hatinya berlimpah-limpah untuk pekerjaan Tuhan. Jadi poinnya bukan kaya atau miskin.
poinnya, ada berhala enggak dalam hatimu, dalam hidupmu? Karena Tuhan ingin benar-benar kita mengikut Tuhan tanpa ada pesaing. Kita butuh kasih karunia Tuhan. Orang kaya itu lebih susah masuk surga. Karena apa? Merasa bisa, merasa mampu, merasa sanggup, merasa mandiri. Makanya kan anak muda ini kan pede banget kan. Guru, apalagi yang harus saya perbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Kan pede banget saudara-saudara. Makanya Tuhan tambahkan satu lagi, masih ada satu kekuranganmu. Jual milikmu, bagikan kepada orang miskin, lalu kamu ikut aku. Dan anak muda ini kecewa. Dia pergi dengan sedihnya, tidak mengikuti Yesus. Saya berdoa malam hari ini, Yesus menyingkapkan di dalam hati kita apa-apa yang jadi berhala dalam hidupmu. Mamon, pekerjaan, jabatan, pelayanan, keluarga, pasangan, semuanya titipan kok. Kalau kita ngotot seolah-olah itu punya kita, itu sudah jadi berhala. Susah ya jadi orang Kristen ya, betul gak? Lah sudah nyari sempurna aja masih satu yang kurang. Tapi Yesus ingin buat batasan yang jelas. Kesukaanmu, kesenanganmu, itu bisa jadi berhala. Yang baru demen sepeda, sepedamu. Yang beli sepeda baru katakan, diisik-isik, disawang-sawang. Istrinya jarang disawang, tapi ini disawang. Isik-isik, ya. Lecet sedikit langsung kehilangan damai sejahtera. Betul enggak? Ini berhala loh, hati-hati. Makanya seringkali kalau mobil kami tiba-tiba ditabrak orang, lecet sedikit. Saya bilang, gak apa-apa, jangan jadi berhala. Memang ada dua hal yang beda. Memang orangnya serampangan, ben. Atau jangan sampai saudara, kita itu dengan barang tidak bisa tidak kalau ini marah, kecewa. Berhala kan cirinya gitu. Berhala itu kalau disinggung itu marah. Biasanya kan gitu, betul gak? Hah? Orang yang mengkultuskan sesuatu, coba ya ada orang bikin sesajen, coba sesajennya kamu tendang. Masuk penjara loh Anda, marah dia. Kenapa? Namanya berhala itu kan dia tidak bisa tidak, sangat sensitif di sana. Apapun dalam hidup kita bisa jadi berhala. Saya seringkali lupa handphone, saudara-saudara. Makan ketinggalan handphonenya. Sampai ini pegawainya, Pak handphonenya ketinggalan. Saya bilang ke istri dengan tenang, gak apa-apa. Itu artinya handphone bukan jadi berhala dalam hidupku. Padahal ceroboh saja saudara ya. Tapi saya ngomong gak apa-apa, itu artinya kan gak terikat dengan handphone. Ada handphone, tidak ada handphone, gimana? Pusing saudara ya. Tapi ya Anda ngerti kan? Ayo coba cek. Ayo kalau Anda posting kemudian kok gak ada yang lihat ya. Kok jempolnya cuma 5 ya. Anda kehilangan damai sejahtera. Kurang cakep apa saya? Kok jempolnya cuma dapat 5? Ayo cewek-cewek di sini, ibu-ibu di sini. Kalau engkau seringkali komen kepada temenmu, engkau posting, temenmu enggak komen. Kurang ajar, aku selalu komen dia, aku selalu kasih jempol dia. Kok dia enggak kasih jempol aku? Itu berarti sosmed sudah jadi, sosmedmu tiba-tiba right enggak jelas. Anda marah enggak karuan, tantrum saudara. Berhala, gampang enggak? Apa yang hilang dan engkau rasanya wah galau sepanjang hari. Berhala itu. Dan Yesus mau, kalau mau ikut dia hanya Yesus. Jangan ada berhala lain. Tuhan memberkati kita semuanya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama.